dan itu keren. Nah, bukan, ah itulah Medan. Jadi sebenarnya gini, jadi bagaimana kita cara ngebangun teman-teman kita, orang-orang Medan punya kesadaran, ya kesadaran menghargai apa sebuah karya, apa sebuah kreativitas. Jangan dibilang, bang gimana nih bang, mantap karyaku, mantap, gimana nih bang, wih keren, keren beli tiket lah bang, gitu kan gitu kan. Abang bilang keren-keren aja, jangan ngomong-ngomong aja, jangan di belakang aku nanti kau bilang pula nggak keren aku bang, kayak gitu. Bang, gimana nih karya aku bang, wih mantap kali deh karya kau deh, mantap mantap beli tiket bang, itu baru mantap, gitu kan, gitulah artinya. Jadi nggak ada masalah, sah-sah aja. Walaupun mungkin ada, maksudnya nggak maksimal kesadaran akan sebuah penghargaan karya itu, kita-kita di Medan ini cara-cara gempurnya itu ya seperti itu, cara nyentilnya itu seperti itu, dan tidak akan tersinggung. Karena apa? Tradisi dan hati orang-orang kota Medan ini memang harus dikerasin, dan itu senang dia. Kalau dikerasin senang. Kalau dilembutin kayaknya 47 loh. Jadi memang harus dikerasin, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa dengan santun dan dengan senyum manis kan gitu ya kan. Nah itu strateginya seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau kita jual tiket, ada sedikit maksudnya kurang sadarnya apa itu karya. Paling tidak yang beli itu adalah teman-teman komunitas kita sendiri. Berapa orang sih kan gitu ya kan. Wah komunitas kita udah terbentuk nih 20 orang. Jual tiket yang beli 20 orang. Wah, punya kita nih udah kebentuknya 100 orang. Beli tiketnya 100 orang yang laku. Kan di situ nih kalau kita lihat komunitas kita sendiri. Jadi kayak ada kotak-kotak seperti itulah gitu. Jadi akhirnya memang bagaimana kita caranya untuk menghidupkan ini, punya banyak beberapa cara dengan kita melihat tradisi dan budaya kita. Jangan melihat di luar dulu ya, karena apa? Di luar itu punya tradisi yang berbeda loh. Cara mendukungnya dia berbeda. Oke, ini kita cerita Medan. Kalau cerita Jogja, cerita Bandung, mungkin Bang Santos juga tahu. Kalau udah dibilang beli tiket, ayo cobain kalau di Bandung. Oke, yuk nonton wayang. Cobain kalau di Jogja, apa yang terjadi? Di Medan, yuk beli tiket. Udah tahu ya. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi nih kita. Jadi itu tadi nggak harus kita mengemis atau meminta bantuan dari pihak-pihak luar. Itu ibaratnya kita butuh sponsor. Tapi tadi itu berbicara kita tidak membutuhkan sponsor. Nah, balik lagi nih, kita mau idealis atau tidak. Tetapi kalau kita secara tidak idealis ya, kita membuka diri, mungkin ada yang mau mendukung kita ataupun tidak. Udah kita gempur lagi. Kita kan di Medan ini memang harus seperti itu. Contoh, kita besok datang nih audiensi. Kita bertiga nih misalnya. Kita datang aja ke apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kita kan rakyat juga. Mereka itu perwakilan kita. Kita gempur juga gitu. Bang, kau bantu dulu aku, Bang. Ini kami buat acara ini kreativitas kami. Iya, kalian karyanya apa? Ini bang, kami buat lagu bang. Kau dengar lah bang ini. Gitu kan. Bang, abang dari mana? Dari Tanah Karo. Kau dengar aku nih buat lagu Karo bang. Wih, mantap kali ya. Gitu. Bang, abang dari mana nih? Dari Minang. Kau denger nih lagu aku nih bang. Dari Minang bang. Mantap. Kau belilah bang CD aku bang. Bang, abang perwakilan kita ini bang, kami rakyat-rakyat bukan sembarang rakyat gitu. Kita rakyat yang berkreasi dan bisa meningkatkan perekonomian untuk kota Medan bang. Kau bantulah bang, gitu kan. Kalau nggak kau bantu, bang, periode berikutnya, ya udah, kusur kawan-kawan aku nggak milih kau bang. Gitu. Nah begitu, itu trik-trik cara kita dengan teman-teman kita yang di Medan. Karena apa? Kita bersahabat semua. Anak Medan ini sebenarnya setia kawan, bela kawan. Sampai ada lagunya ya kan. Anak Medan doa kawan. Kan gitu ya kan. Dia siap bela kawan loh. Jadi cara bela kawannya gimana? Ini digempur gitu, dia akan membela. Nah itu secara strategi kita untuk kita membutuhkan pihak-pihak lain untuk mendukung seperti itu kan. Jadi kalau kita secara komunitas dengan cara kolektifan tadi pun bagus. Tapi itu tadi balik lagi nih,
uh, apa nih, aku kan harus makan. Nah, tadi ada obrolan seperti itu. Nggak apa-apa, itu kita bagaimana nih kita buat internalnya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebenarnya bisa aja. Jadi kalaupun bisa kita kolektifan, udah gitu merasa memiliki, dah sesering mungkin kita bersilaturahmi gitu kan, sering bertemu ya dengan santun, dengan karya-karya kita, dan di situ akan kesadaran kita semakin tinggi kan gitu kan. Tapi kalau kita mengkotak-kotakkan diri, kemudian sulit untuk bersilaturahmi kan gitu ya kan. Nah, sulit juga lah kita ngebangun komunitas tersebut. Walaupun sampai sekarang kalau kita ngebangun komunitas apa saja nih, misalnya komunitas kreasi, ada namanya komunitas A, komunitas B, komunitas C. Yang paling keren di kota Medan, ya kan? Memang Medan keren. Kalau sudah ada musibah, kalau sudah ada teman-teman yang butuh pertolongan, wah jangan tanya kalau Medan, jagonya betul. Jadi, wah teman-teman kita kena bencana loh di sana. Wah, komunitas tuh bisa ngumpul secepat kilat. Beneran. Tetapi untuk menghidupkan nama komunitas tersebut, kreativitasnya mana? Nah, jadi dia ini komunitas kita yang teman-teman kita yang lain ini, dia butuh eksistensi. Wah, nama komunitas aku keren, tapi dia tidak berbuat sesuatu, bingung dia. Nah, pada akhirnya charity. Nah, charity memang itu sangat baik sekali, tetapi kan itu nggak ngebawa nama komunitas. Artinya itu kan pertolongan. Memang itu baik sekali, tapi jangan itu yang terdepan. Nah, banyak saya lihat ya kan seperti itu. Jadi komunitas ini begitu ada, wah charity cepat, memang keren. Kita berkumpul secara cepat dan sumbangsih pun secara cepat. Nah, kita balikin lagi. Tapi tadi ada yang bilang, saya kan butuh makan, katanya. Nah, kebalik nih. Nah, gini-gini kan. Tapi gitu ada teman-teman yang butuh pertolongan, dia cepat. Padahal dia yang bilang tadi, saya kan butuh makan. Sedangkan dia itu memberi untuk kebutuhan itu. Nah, berarti bukan itu sebenarnya. Nah, di tempat kita ini bukan itu. Jadi memang cara menanganinya dengan tradisi dan budaya kita ini, ayolah kita ngobrol. Nah, maunya teman-teman kita, maunya kita sendiri itu sudah ada sih sebenarnya gitu kan. Ya tinggal kita sering bersilaturahmi, berkolaborasi, atau bagaimana nih pemecahannya. Dengan santun, dengan santai, pasti terpecahkan semuanya kan gitu. Dan mudah-mudahan komunitas kita tetap utuh dan tetap bertahan lama begitu ya Bang ya. Ya, saya kira demikian sih. Jadi aku pengen tanya lagi nih Bang, kalau Bang Santus tadi jelas mengucapkan bahwa Piturum itu Ya, berkelanjutannya tiketing Bang ya. ya, ya. Oke, oke. Kalau Wapres Oke. gimana Bang? Oke. Jadi sejauh ini saya balik. Jadi saya punya versi dua. Ada secara idealis, ada secara apa namanya? Secara kita berkolaborasi ya dengan pihak-pihak tertentu, artinya sponsor. Jadi kalau bicara sponsor, kayaknya ini lebih mudah kalau kita sudah punya kreasi dan karya dan minimal profile. Artinya kita sudah berbuat sesuatu, kita tinggal ngobrol, mengajukan, mereka akan mendukung. Nah, jadi sejauh ini Wapres itu ada dua kategorinya. Secara idealis juga kita ini, karena apa? Kebutuhan-kebutuhan para komunitas tersebut ya. Karena kita wadah, ya kan? Wadah, ada yang wadah memang spesial, memang dia berkreasi secara idealis, atau dia berkreasi ini butuh dukungan. Artinya apa? Dukungan untuk kota Medan sendiri, untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan kesenian atau karya-karya atau kreasi, minimal meningkatkan perekonomian di kota Medan gitu ya. Jadi kalau saya yang melakukannya kemarin, jadi saya menghubungin beberapa sponsor-sponsor produk. Oke. Dia itu memberi dukungan ke kita dengan kontribusi apa, dan kita juga memberikan kontribusi apa, seperti itu ya. Nah, itu dalam hal produk. Kemudian dalam hal secara personal, oke. Nah, di situ kan ada itu tadi yang saya kepala-kepala daerah atau sekda atau dinas-dinas Pemko gitu ya. Nah, kita coba berkolaborasi. Karena apa? Mereka itu butuh sinergi dan butuh kerjasama dengan orang-orang kreatif seperti kita. Jadi kita
tidak menutup diri. Nah, kita membuka diri juga. Artinya apa? Kita punya sesuatu nih Pak, Om, Tante. Kita ada niat untuk meningkatkan perekonomian di Kota Medan. Wah, bagus sekali tuh. Ya udah, kita saling mendukung. Nah, kan gitu. Disitulah kita berbicara dengan dia apa yang bisa kita lakukan, yang mendukung untuk Medan ini lebih keren lagi, lebih mantap lagi kan gitu ya kan. Artinya apa? Ada kesejahteraan perekonomian dalam bidang apa? Dalam bidang seni. Berarti siapa nih pelakonnya? Kan gitu ya kan. Ya orang-orang seni. Yang mana orangnya? Ya orang-orang seperti kita yang berkreasi, yang berkarya. Nah, mereka itu membutuhkan itu juga. Jadi kalau kita membuka diri, tidak segan-segan mereka juga pasti mendukung. Nah, tergantung kitanya. Nah, itulah yang sudah saya lakukan. Jadi seperti kemarin saya buat nih acara ya, malam apresiasi di Wapres Medan. Udah, saya punya strategi khusus untuk menggebrak, artinya apa? Kreasi-kreasi dan karya-karya dan kreativitas para talent-talent di lingkungan tersebut, di kelurahan tersebut saya bongkar nih. Saya belum tahu mereka bisa apa saja nih untuk berkreasi. Dan pada akhirnya ternyata mereka pintar-pintar banget untuk berkreasi. Ada yang hobinya membuat lagu, ada yang hobinya itu berpuisi, ada hobinya dia menari. Nah, dalam arti kata menari aja mereka itu dengan budaya-budaya kita. Menari tortor, dendang Melayu, tarian-tarian karo. Mantep kali nih gue tengok nih kan gitu ya kan. Udah, aku buat panggung lah di situ. Panggung itu buatnya udah berapa duitnya? Kan gitu ya. Nah, buat panggung sewanya udah berapa? Belum lagi sound system. Alamak, dari mana duit aku? Aku bukan orang kaya gitu ya kan. Bingung lah. Kreativitas sudah ada. Anak-anak daerah atau lingkungan ini keluarga